Hai student, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai obligasi dan valuasinya. Obligasi yaitu satu kontrak jangka panjang di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Biasanya diperdagangkan di OTC market atau over the counter. Nah, sebagian besar obligasi ini biasanya dimiliki dan diperdagangkan oleh lembaga keuangan yang besar. Nah, biasanya kalau di Indonesia seringkali perusahaan yang besar atau justru dari pemerintah sendiri yang menerbitkan obligasi dengan tujuan untuk menambah dana pembangunan. Ada 4 jenis obligasi, ya, pasar obligasi di sini. Yang pertama, obligasi pemerintah atau treasury bonds, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah federal atau seringkali dikenal dengan obligasi negara. Yang kedua, obligasi korporasi atau corporate bonds, obligasi yang diterbitkan oleh corporate atau perusahaan. Ketiga, obligasi pemerintah daerah, municipal bonds, obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah. Keempat, obligasi asing atau foreign bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah asing dan juga bisa perusahaan asing. Ada beberapa karakteristik utama obligasi. Yang pertama, nilai par atau nilai pari, par value, nilai nominal obligasi yang dinyatakan dan dijanjikan dilunasi kembali pada saat obligasinya sudah jatuh tempo. Yang kedua, ada tingkat bunga kupon atau compound interest rate, tingkat bunga tahunan yang dinyatakan atas satu obligasi. Lalu ada tanggal jatuh tempo, maturity date, tanggal yang telah ditentukan yang menunjukkan kapan nilai par obligasi ini akan dibayarkan. Ada tanggal terbit, issue date, kapan obligasi diterbitkan. Lalu ada imbal hasil saat jatuh tempo, yield to maturity, tingkat imbal hasil yang diterima atas obligasi kalau obligasi itu dipegang sampai jatuh tempo. Oke, berikutnya kita bicara soal call provision atau penebusan. Intinya adalah ada emiten yang menerbitkan obligasi, kemudian ada pemegang obligasi atau investor yang membeli obligasi tersebut. Pada saat rate menurun, emiten ini punya hak untuk membeli kembali semua obligasi yang tadi sudah dibeli sama pemegang obligasi atau investor, ditarik kembali. Oke, nah hal ini sangat membantu issuer, ya, penerbitnya atau emitennya, tetapi bisa jadi akan mengecewakan investor. Nah, dalam hal ini emiten atau penerbit obligasi itu kalau dia narik kembali, dibeli kembali obligasinya, dia harus bisa membayar dalam nominal yang lebih besar dari nilai par yang pertama kali investor bayarkan. Nah, biasanya premi penebusan ini lama-kelamaan akan turun seiring dengan makin dekatnya jatuh tempo obligasi tersebut. Jadi kalau jatuh temponya masih cukup jauh, ya premi yang diterima akan cukup tinggi. Tapi pada saat lama-kelamaan sudah mendekati jatuh tempo, maka nilai preminya juga akan semakin kecil atau menurun. Hal lain yang berkaitan dengan obligasi yaitu ada istilah
convertible bond atau obligasi konversi, di mana obligasi ini bisa ditukar berdasarkan opsi dari pemegang obligasi dengan saham biasa perusahaan emiten. Lalu ada warrant, opsi jangka panjang untuk membeli sejumlah tertentu saham biasa pada harga yang sudah ditentukan. Putable bond, obligasi dengan ketentuan yang memungkinkan investornya jual kembali obligasi ke perusahaan sebelum jatuh tempo. Nah, pada harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah lalu ada income bond atau obligasi pendapatan. Obligasi ini membayarkan bunga hanya jika perusahaan memiliki laba untuk pembayaran tersebut. Lalu ada index bond, obligasi terindeks. Obligasi yang pembayaran bunganya didasarkan pada indeks inflasi, sehingga hal ini akan melindungi pemegangnya dari inflasi. Valuasi obligasi bisa digambarkan di sini dalam bentuk timeline. Diketahui ada periode 0, 1, 2 dan seterusnya, periode N. Lalu cash flow-nya juga mengikuti cash flow tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya sampai cash flow N. Lalu ada R%, ini adalah tingkat suku bunga pasar obligasi. Kemudian formulanya bisa dihitung value obligasi atau VB sama dengan cash flow, baik itu periode 1, 2 dan seterusnya dijumlahkan dibagi dengan 1 per R atau tingkat suku bunga pangkat N periodenya. Bisa dihitung dengan formula yang lebih mudah menggunakan PVIF annuity dan PVIF. I ini adalah pembayaran bunga obligasinya. Sedangkan M ini adalah nilai nominal obligasi atau nilai par, nilai pari. Jadi kalau diketahui tingkat bunga pasar berapa persen, kita kalikan dengan nilai nominal dulu baru ketemu yang I. Nah, rumus untuk PVIF annuity ada di sini. Tinggal dimasukkan aja. R-nya adalah tingkat suku bunga, dengan T adalah usia periode waktu. Kemudian PVIF ini juga rumusnya, ini ada tingkat suku bunga pasar, lalu ada N periodenya. Berikut contoh soal. Berapa nilai obligasi jika nilai pari $1.000 dengan usia 10 tahun, kupon 10% dan tingkat suku bunga pasar 10%. Jika digambarkan dalam bentuk grafik timeline RD 10%, lalu pembayaran bunga setiap periode $1.000 dikalikan dengan tingkat suku bunganya 10%, maka kita dapat 100 setiap periode. Oke, berikut hasil perhitungannya. Jadi value bond, nilai obligasinya ketemu $1.000. Kenapa kok sama dengan nilai pari? Karena nilai kuponnya, tingkat kuponnya 10% sama dengan tingkat suku bunga pasar obligasinya, RD-nya yang 10% juga. Kalau sama, maka bisa dipastikan nilai parinya akan sama dengan nilai obligasinya. Oke, nah berikutnya silakan mencoba latihan soal yang lain. Sampai jumpa.